tentang seseorang, anak kita misalkan lagi pesantren, anak kita lagi kuliah, pengen tahu kondisinya, kirim surat hari ini sampai 1 minggu kemudian, balasannya dari sono kalau langsung dibalas 2 minggu baru kita tahu, oh anak kita baik-baik aja, dan kita nggak tahu hari ini dia sedang baik atau tidak waktu surat itu sampai ke kita gitu, karena udah 2 minggu yang lalu gitu nanyanya. Jadi itu kondisi sebelum era digital. Tapi ketika sudah era digital, hari ini, detik ini kita bisa tahu keadaan seseorang di mana gitu. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun, si ini lagi ngapain, di mana gitu ya. Apalagi dengan adanya media sosial itu luar biasa. Orang semakin banyak yang narsis gitu. Apa-apa di post gitu, luar biasa. Dan orang dengan mudahnya kemudian memberi komen-komen ya, apalagi saat ini gitu ya, Bapak sekalian, luar biasa lah. Itu era digital, era di mana informasi sangat mudah dan cepat kita dapatkan. Bahkan di ujung dunia pun saat ini kita bisa mengetahuinya saat ini pula di genggaman kita. Nah itu, bagaimana ini nanti hubungannya dengan khairu ummah? Apakah umat ini akan kemudian menjadi lebih baik lagi dengan era digital ini, atau justru lebih buruk lagi gitu ya? Nah baik, landasan yang akan kita pakai, kita gunakan adalah berawal dari surah Ali Imran ayat 110, di mana di situ dengan jelas istilah atau kata khairu ummah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kata Allah, kuntum. Kalau kuntum itu berasal dari kata kana dengan antum. Kana itu fi'il madhi sebenarnya. Tapi apakah ini artinya dulu kalian adalah umat terbaik? Ataukah saat ini pun kita bisa menjadi umat terbaik? Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa kuntum di sini sama dengan posisi ketika Allah bilang, ketika Allah mengatakan wa kanallahu sami'an basira. Itu bukan berarti dulu Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya tidak seperti itu. Tapi fi'il madhi atau past tense di sini, bentuk past tense di sini artinya adalah eksistensi, bahwa kamu adalah gitu ya. Eksistensi, keberadaan kita ini dikatakan oleh Allah bahwa kamu adalah umat yang terbaik. Akan tetapi ada ahli tafsir yang menyatakan bahwa kuntum di sini mengacu pada umat di zamannya Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud umat terbaik itu adalah mereka yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Akan tetapi Sayyidina Umar pernah mengatakan, walaupun ini mengacu kepada para sahabat di zamannya Rasulullah, ya, karena sahabat itu pasti ada di zamannya Rasulullah. Tidak ada sahabat sekarang dalam artian sahabat Rasul, karena sahabat itu artinya adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasul dan beriman kepada Rasul, itu sahabat. Maka Abu Jahal tidak dibilang sahabat, Abu Lahab tidak dibilang sahabat. Berjumpa dengan Nabi sering, tapi tidak beriman, itu bukan sahabat. Nah, kata Sayyidina Umar, siapapun umat Islam dimanapun mereka bisa meraih derajat khairu ummah ini, akan tetapi kalau mereka memenuhi syarat-syaratnya.
Makanya di ayat surat Ali Imran ayat 110 ini tidak disebutkan tentang kejadiannya, tapi disebutkan tentang sifat-sifatnya. Ini berarti bahwa walaupun kejadian itu pernah terjadi dulu, tapi itu bisa terjadi saat ini kalau syaratnya terpenuhi, kayak gitu. Kemudian itu kuntum. Jadi eksistensi kita, kalian adalah umat terbaik. Ya. Khairu ummah, khair. Nah, menggunakan kata khair, padahal kata baik itu dalam bahasa Arab tuh banyak ya. Ihsan juga kata baik. Kemudian kata-kata yang lain misalnya soleh juga baik gitu kan. Ada beberapa kata yang menunjukkan itu baik. Tapi khair ini adalah kata yang mencakup semua kebaikan, itu adalah khair. Ya. Maka khair ini ya bisa diartikan dua. Yang pertama diddus syarr, lawan dari keburukan. Yang kedua wujudun naf'i, adanya manfaat di situ. Penggunaan kata khair sebagai kebalikan atau lawan dari kata syarr. Syarr itu ya, Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata itu, ada syarrun, ada su'un. Syarrun itu jelek, su'un juga jelek. Tapi kalau syarrun ini bisa dibilang bukan jelek biasa lah gitu, bukan keburukan biasa, ekstra gitu, extraordinary lah, luar biasa kejelekannya. Makanya derajat khairu ummah ini yang diraih oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW tidak dimulai dengan sebuah peradaban yang tinggi. Di zaman Rasulullah tidak diturunkan kepada umat yang sudah beradab seperti Romawi, seperti Persia. Tapi Rasulullah diturunkan pada satu masyarakat yang disebut sebagai masyarakat yang sangat buruk. Makanya disebut jahil. Makanya kalau dalam satu kelompoknya disebut jahiliyah gitu, saking jeleknya. Kalau saat ini mungkin ada orang, oh dia pemabuk, mungkin mabuk dia sehari 1 kali 2 kali. Di zaman jahiliyah orang minum minuman keras, mabuk itu bisa 5 kali sehari. Itu paling rendah, paling sedikit. Urusan Masya Allah, mereka berzina itu wah luar biasa lah. Bisa tukar-tukar istri, bisa macam-macam itu. Jadi sudah luar biasa lah. Berantem itu tiap hari. Bagaimana Umar bin Khattab saat sebelum beliau masuk Islam, tiap hari dia naik ke Jabal Qubais dan dia nantang orang-orang di Mekah, wahai para penduduk Mekah, siapa yang mau melawan saya, ayo maju. Tapi sebelum kamu pergi ke sini, pamit dulu sama orang tua kamu, karena kamu akan pulang nama saja. Itu saking luar biasanya tuh. Itu berantem itu, wah luar biasa setiap hari terjadi. Jadi begitu peradabannya luar biasa buruknya saat itu. Akan tetapi kemudian, ya, datangnya Rasulullah SAW dalam posisi mereka masyarakat yang tidak beradab, yang kondisinya luar biasa buruk gitu. Rasulullah datang dengan membawa ajaran dari Allah, membawa Al-Quranul Karim, mengajarkan itu semua tidak dalam waktu yang sebentar. Di Mekah 13 tahun itu hanya mengajarkan tentang akidah. 13 tahun. Tapi kemudian Rasulullah tidak pernah mundur, tidak pernah kemudian wah udahlah males banget nih, bocah-bocah ya nakal banget gitu ya. Ini orang kok tidak bisa diingatkan, enggak begitu. Tapi Rasulullah terus berdakwah,
terus mengajak mereka untuk kebaikan, terus mengajak mereka kepada Allah. Akhirnya yang dari tadinya syar, jahiliyah, kemudian datang Rasulullah dengan dakwah, jadilah mereka khair. Nah, itu ya, syar, buruk, sehingga keburukan itu berkumpul jadi jahiliyah. Datang Rasulullah dengan dakwahnya, maka jadilah mereka khair, umat yang terbaik. Jadi umat terbaik itu tidak datang begitu saja, tapi perlu perjuangan. Maka kalau saat ini kita sebagai umat Islam ingin menjadi umat yang terbaik, seperti yang disampaikan oleh Allah, bahwa kalian ini sebenarnya genetikanya harusnya ini kamu potensinya adalah umat terbaik. Tapi kenapa misalkan saat ini Islam kok tidak seperti yang diharapkan? Kenapa kebaikan-kebaikan ajaran-ajaran Islam kok diremehkan? Kenapa ajaran-ajaran Islam kok dilecehkan? Kenapa orang-orang Islam kemudian tidak bisa memimpin? Kenapa orang-orang yang faham Islam, mengerti Islam tidak mau jadi pemimpin? Kalah dengan uang, kalah dengan sembako, kalah dengan apa? Karena kita tidak mempunyai karakter khairu ummah. Maka perlu upaya untuk itu. Maka untuk mencapai khairu ummah itu, ya, ukhrijat linnas, yang diorbitkan, yang dipilih oleh Allah. Kita ini sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia, untuk menjadi umat terbaik, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, antum tatimmuna sab'ina ummatan. Atau dalam versi lain, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian itu adalah penyempurna 70 umat sebelumnya. Wa antum khairuha, ya. Dan kalian adalah yang terbaik, ya, Allah. Bagi Allah, menurut Allah, kita ini adalah yang terbaik. Di antara umat-umat, 70 umat yang telah lalu, kita ini adalah umat yang terbaik, ya. Nah, untuk menjadi umat yang terbaik itu, kalau hari ini, ya, seperti dia sampaikan tadi, kata Sayyid Qutb, kita nih harus tahu jati diri kita ini, hakikat kita, nilai diri kita ini sebagai umat terbaik. Kita harus ngerti. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini disiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat. Kita setiap hari berdoa, ibu bapak sekalian, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita minta setiap hari itu agar anak-anak kita, termasuk kita didoain orang tua kita, agar jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, untuk menjadi khairu ummah ini, untuk menjadi pemimpin bagi umat ini, untuk agar kita ini menjadi berharga, ada 3 syarat yang disebutkan pada surah Ali Imran ayat 110 ini. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus memerintahkan, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Kalau dibilang ta'muruna, kata amr, amr itu kan perintah, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dalam bahasa Arab, bentuk amr itu tergantung siapa yang menyampaikan. Kalau dalam buku kitab Nahwu yang paling tipis, misalkan Jurumiyah, ya, di situ ada amr, ada doa, padahal kata-katanya sama. Ada perintah, ada permohonan. Jadi tergantung posisi orangnya. Kalau orangnya lebih tinggi derajatnya, ketika menginstruksikan maka namanya amr, menyuruh.
sholat. Nah itu namanya suruhan. Tapi ketika setara, apa artinya? Mengajak. Kalau di bawahnya memohon gitu. Tapi pada dasarnya sama. Intinya bahwa kita semua harus mau untuk mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna ini bentuknya adalah fi'lun mudhari. Dalam bahasa Arab, fi'lun mudhari itu kalau diartikan di bahasa Inggris itu ada present, continuous, future. Arti mudhari itu bisa 3 itu. Saat ini, terus menerus, dan yang akan datang. Artinya bahwa menyuruh kepada yang ma'ruf itu tidak bisa kita mengajak setelah itu tinggal. Harus terus menerus. Continue. Gak bisa orang dakwah, orang ngajak kepada orang lain, setelah kemudian yang diajak gak mau ikut, terus dibiarin begitu aja. Kalau ingin jadi umat terbaik, tidak begitu. Saat ini yang terjadi begitu. Udah diajak, bosan udah ngajak, males banget dah. Biarin aja, udah ngingetin kok. Gitu. Gitu yang terjadi sekarang. Apalagi lebih parah lagi, urusan agama kan ya urusan masing-masing lah. Urusan dia sama Tuhannya ya udah biarin gitu. Nggak gitu. Itu mungkin yang menjadikan kita sekarang tidak solid gitu. Tidak solid umat Islam ini. Jadi harus terus-menerus memerintahkan kepada yang baik. Ya. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Kebaikan. Ma'ruf itu dari kata arafa, sesuatu yang dikenal baik. Menurut apa? Apa hanya menurut akal sehat saja? Tidak. Menurut syariat dan akal sehat. Menurut syariat dan akal sehat. Bahkan ada yang mengatakan yang disebut ma'ruf itu paling tidak memenuhi, pertama sesuai dengan ilmu pengetahuan, kedua sesuai dengan akal sehat, yang ketiga sesuai dengan peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang keempat sesuai dengan akhlak atau norma-norma baik yang ada dalam masyarakat. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf ini mencakup semua kebaikan, tapi ukurannya syariat dulu. Kadang-kadang kan kita mengatakan, ini baik. Kenapa? Dia udah ngasih duit. Padahal di balik duit itu misalkan ada maksud lain gitu. Jadi kadang kita mengatakan baik itu karena kita merasa karena dia merhatiin saya, walaupun cara dia nggak baik, bagi saya udah baik aja. Saya dukung kamu ya, jadi RT di sini karena kamu udah banyak ngasih saya. Walaupun ternyata RT itu banyak melanggar aturan. Jadi ini ukurannya apa? Ya ukurannya karena dia baik ke saya gitu. Bukan baik secara umum, bukan baik secara syariat gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Itu yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh atau mengajak kepada kebaikan. Dan kalau menurut Allah yarham Buya Hamka, beliau menyatakan ayat ini adalah tentang kebebasan. Kebebasan yang pertama disebutkan tentang kebebasan kehendak atau kemauan atau kebebasan karsa. Beliau menyatakan kalau kita selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, maka hidup kita ini tidak akan statis. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, tapi kita terus saling mengingatkan satu sama lain, maka kita akan terus dinamis dalam melakukan kebaikan. Tidak kita merasa cukup, udah sholat 5 waktu, sudah. Saya sudah melaksanakan ini. Tapi kebaikan itu terus digaungkan, sehingga kita akan terus merasa ada ghirah, ada motivasi gitu. Karena orang itu kan kadang-kadang ada futurnya, ada kondisi di mana dia
bosen, di mana dia malas, di mana dia terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya. Maka ketika kita selalu melaksanakan amar ma'ruf ini, kata Buya Hamka, maka hidup akan terus dinamis gitu. Kita akan terus berpikir kebaikan apa lagi ya, kebaikan apa lagi yang harus saya lakukan gitu ya. Gitu. Jadi itu. Sehingga orang dikatakan dalam Al-Qur'an fastabiqul khairat. Atau istilah lain dalam surat yang lain, falyatanafasil mutanafisun. Jadi kita ini terus berlomba itu dalam kebaikan, berlomba terus dalam kebaikan, ya. Ini. Kemudian yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Mencegah dari yang mungkar. Kalau ada anak kita berbuat salah, karena kemungkaran itu kan pertama ada yang belum dilakukan, ada yang sudah dilakukan, ada yang samar-samar gitu ya. Ini dilakukan apa tidak gitu dalam posisi kita yang tidak jelas. Kalau yang belum dilakukan, pastikan misalkan oh anak kita mau melakukan apa dan kita tahu, cegah. Kalau yang sudah melakukan, ingatkan bahwa tadi yang kamu lakukan itu salah. Nah, oleh karenanya amar ma'ruf nahi munkar ini kadang-kadang seringnya memang tidak dipisah ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan, bukan hanya amar ma'ruf saja, tapi juga harus ada nahi munkar. Walaupun dalam pelaksanaannya kadang-kadang tidak semua orang sanggup melakukan nahi munkar. Nahi munkar itu memang lebih berat tantangannya dibandingkan dengan amar ma'ruf. Kalau kayak gini, saya bicara gini, amar ma'ruf, tapi belum tentu ada orang mabok di sana, saya mampu mengingatkan, misalkan. Jadi berat, tantangannya berat. Makanya kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Buya Hamka, nahi munkar ini disebut sebagai kebebasan berpendapat atau praksa, ada karsa, praksa, dan rasa nanti itu ya. Dan ini adalah kemampuan untuk mengatakan ini salah, ini nggak boleh gitu ya. Harusnya begini dan sebagainya. Nah itu sulit, tapi harus dilakukan kalau kita ingin menjadi umat terbaik. Kadang saya merasa bahwa sering kita kagum ya sama saudara-saudara kita yang sebagian dari kita yang mengambil jalur dakwahnya, misalkan yang di masjid itu 3 hari, 40 hari dan sebagainya gitu, mereka tuh berani gitu, mengingatkan tuh berani, apapun yang terjadi ya itu resiko dakwah gitu. Dan kalau kita lihat kalau saya baca tafsir Al-Azhar ya yang juga menjadi salah satu bahasan di sini gitu, itu saya melihat memang selalu arahnya bagaimana ke penjajahan, tentang kolonial, tentang kebebasan saat itu. Karena mungkin Buya Hamka juga dipengaruhi oleh kondisi saat itu di mana tafsir Al-Azhar itu ditulis saat di dalam penjara gitu ya. Makanya di sini dikatakan dalam tafsirnya ini, kebebasan berpendapat beliau bilang adalah bagaimana kita mampu mengatakan ini salah, ini tidak boleh, walaupun resikonya nyawa, walaupun resikonya berat gitu. Tapi kalau kita tidak ada yang mau ngambil resiko ini sesungguhnya, maka umat Islam ini tidak akan jadi khairu ummah gitu. Cuman, tentu kita ini dibilang gini, bahwa dakwah bukanlah profesi, tapi semua profesi wajib berdakwah sesuai dengan profesinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ro'a, ini sudah sangat kenal ini hadis, man ro'a minkum munkaron, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, pertama fal yughayyirhu biyadi,
maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fabiqalbi, kalau kamu tidak mampu, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama dengan tangan. Maksud tangan ini adalah kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan dan kita melihat ada kemungkaran, maka kita jangan biarkan kemungkaran itu terjadi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kekuasaan kita. Siapa yang berkuasa? Ya siapapun di levelnya masing-masing. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa gitu ya. Termasuk kepala keluarga adalah pemimpin yang punya otoritas dalam keluarga. Kalau melihat kemungkaran dalam keluarganya, maka dia harus dengan kuasanya menghentikan kemungkaran itu. Dan ini bisa dengan lewat jalur regulasi, dengan hukum. Karena hukum itu kan sifatnya memaksa. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau kita bilang, oh tutup tuh, itu tempat maksiat, kita kan susah. Tapi kalau sudah mimpin, tinggal tanda tangan aja. Benar kan? Biadi dengan tangannya, cukup tanda tangan, disahkan, selesai. Jadi ini porsinya penguasa, porsinya orang yang punya kuasa, ya, porsinya yang berkuasa. Tidak boleh semuanya kemudian, oh dengan tangannya, di sana ada kemungkaran, datang gerbek. Itu kita harus lewat jalur hukum dulu, ya. Jangan serta-merta kemudian kita melakukan itu. Karena apa? Karena nanti yang terjadi adalah akan bisa jadi ada kemungkaran yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Maka apa yang disampaikan misalkan oleh Dr. Hamud Ar-Ruhaili, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah salah satu peraturan dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, jangan kita melakukan nahi munkar terhadap sesuatu ketika kita melakukannya justru nanti akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Gitu. Ya. Salah satu contohnya adalah misalkan gini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Misalkan ketika ada orang mencaci, kita tidak boleh mencaci Tuhan agama lain. Kenapa? Itu dilarang oleh Allah. Padahal menurut kita, oh munkar itu salah itu. Menurut kita ini yang benar ini kan ini. Berarti itu munkar, salah. Tidak. Itu kita tidak boleh melakukan ke situ karena kata Allah, fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Justru saat kita mencaci Tuhan mereka akan mencaci Allah dengan lebih ganas lagi. Gitu. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kadang kita melihat sesuatu menurut kita salah, padahal di situ ulama punya pendapat yang lain. Kita tidak boleh melakukan nahi munkar terhadap sesuatu yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Ya. Gak boleh. Jadi menurut si A ini begini, menurut saya ini benar nih, menurut saya yang itu salah. Tapi para ulama masih berbeda pendapat di situ. Kita tidak boleh. Ya, gitu ya. Kalau sudah benar-benar itu salah totok gitu, siapapun pasti bilang salah. Siapapun yang punya akal sehat pasti bilang salah. Syariatnya pun mengatakan begitu, penafsirannya pun mengatakan begitu. Maka itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua, fa illam yastati fabilisani. Kalau kita bukan penguasa, bukan pemimpin, bukan siapa-siapa, fabilisani, maka lakukan dengan lisan kita. Tapi dengan lisan pun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tegur dengan lemah lembut, ya. Tegur dengan lemah lembut. Allah bahkan memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun
untuk mengingatkan Fir'aun yang jelas-jelas salahnya salah, udah kesalahan yang luar biasa, mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi Allah bilang apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kalian berdua katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia bisa ingat dan takut kepada Allah. Itu kepada Fir'aun, levelnya Fir'aun loh. Maka kita dalam melakukan nahi munkar, saat kita menemukan ada yang melakukan kesalahan, jangan bilang salah loh, bid'ah, neraka ya, nah itu benar gitu, nggak boleh. Kenapa coba? Ali Imran 159 Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, gitu. Maka karena rahmat dari Tuhanmu, kasih sayang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati Nabi Muhammad, lintalahum, kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamu melakukan itu dengan keras, dengan kasar, maka mereka akan berpaling dari kita. Jangan sampai kita mau berdakwah kepada orang, ternyata orang bukannya malah simpati ke kita, malah antipati dan meninggalkan kita. Ya. Kemudian yang kedua, tahapan dengan lisan ini tadi dengan lemah lembut. Yang kedua, ingatkan orang yang melakukan kesalahan itu, mengingatkan orang yang melakukan kesalahan itu jangan di depan umum. Ya. Ketika ada orang melakukan kesalahan, jangan langsung tunjuk hidung depan orangnya dan depan banyak orang. Itu sama dengan menghinakannya, gitu ya. Sama dengan menghinakannya. Maka kalau ada kesalahan, jangan juga ditarik jaketnya, hei sini, gitu ya. Atau apa, enggak, sini, masuk ke ruangan, 4 mata, kita ngobrol. Kamu tadi ini di sini kurang tepat ya. Misalnya saya lagi ceramah gini nih, ada kesalahan terus, wih tadi salah tuh, gitu kadang-kadang ya. Walaupun ya sebagian orang ya nggak masalah. Dulu kalau mentalnya kayak Umar bin Khattab, Umar bin Khattab lagi ceramah ditunjuk sama ibu-ibu, wah santai aja gitu, nggak jadi marah gitu. Kalau tahu itu salah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita ini kan ya kita harus menjaga perasaan orang yang kita ingatkan. Jadi lakukan itu dengan 4 mata, ingatkan ini salah, harusnya seperti ini itu, tapi dengan kata-kata yang baik, dengan kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Walaupun kita harus berdebat, tapi debat dengan cara yang baik. Jangan sampai nanti keluar kata-kata yang menghina, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok ya, saat mengingatkan orang lain. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak bisa juga, kita harus mengatakannya dengan tegas, bukan dengan kasar, tapi dengan tegas. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya ketika tidak lagi bisa diingatkan, udah lakukan dengan kata-kata yang tegas. Ya. Kemudian yang keempat, bisa diancam dengan hukuman. Nggak boleh melakukan itu loh. Ini ada hukumnya loh. Ini ada pasalnya. Gitu. Kalau tadi sudah tidak bisa diingatkan dengan cara-cara yang tadi. Bagaimana kalau sudah diingatkan apa-apa kemudian ternyata belum juga? Maka dengan hati kita. Fa illam yastati, udah semua dilakukan, fa biqalbi. Ya. Jangan sampai hati kita pun tidak merasa bahwa ini sebuah kemungkaran. Kalau kita tahu itu kemungkaran, hati kita membenci, hati kita tidak menyetujui, hati kita merasa bahwa tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Walaupun ini adalah ad'aful iman, dan ini harus dilakukan oleh semua orang ketika dia melihat itu sebagai sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan, minimalnya ini harus ada dalam hati kita tidak menyetujui itu. Nah, yang terjadi mungkin
yang sering terjadi adalah karena batasannya bukan syariat, karena batasannya bukan akal sehat, karena batasannya adalah syahwat, karena batasannya adalah keinginan, maka yang terjadi ini parah. Ketika orang sudah menganggap sesuatu yang mungkar, justru itu yang ma'ruf. Ini parah. Maka kenapa kita ngaji kayak gini gitu? Biar tahu Allah ini menyatakan ini tuh yang munkar. Di Al-Quran yang salah tuh ini, dalam hadis yang salah tuh ini. Sehingga dengan demikian kita tahu, bukan lagi karena nafsu kita. Ih, dia ganteng, apapun yang dia lakukan, pokoknya saya ngepen, saya ikutin. Nah, hati-hati. Yang terjadi sekarang, kalau anak-anak kelas 7, kelas 8 tuh di SMP, misalkan yang mereka akui sebagai teman dekatnya itu kan hayalannya. Wih, punya itu foto-foto yang orang-orang Korea gitu. Orang Korea gitu. Ini pacar saya loh Pak gitu. Ini apa gitu. Sehingga takutnya kayak misalkan ketika orang melihat film, melihat entah itu K-pop, entah itu apalah namanya, selama itu yang baik ya nggak masalah. Tapi ketika dia justru meneladani hal-hal yang buruknya, membuka auratnya katakanlah, kata-katanya lah atau macam-macam, maka harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan anak kita belum cukup banyak tahu tentang kemungkaran, jangan sampai dia mengerti bahwa kemungkaran justru dibilang sesuatu yang baik, ya. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus melakukan nahi mungkar? Ini ibarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana itu ada sebuah hadis yang sangat panjang dari Nu'man bin Bashir. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, masalul qaim fi hududillah wal waqi'u fiha kamasali qaumin istahammu ala safinatin. Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan melanggar hukum-hukum Allah ibarat suatu kaum yang berada bersama-sama di dalam sebuah kapal, sebuah bahtera, kemudian yang sebagiannya ada di situ digambarkan kapal ada 2 lantai, yang sebagian di lantai atas, sebagian lagi di lantai bawah. Kemudian air minum adanya di lantai atas. Ketika yang berada di bawah, kaum yang ada di bawah kapal ini mau minum, maka mereka harus ke atas dulu. Kemudian mereka yang di bawah ini bilang, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Itu. Seandainya kita melubangi kapal ini, sebuah lubang, maka kita akan bisa mendapatkan air tanpa harus mengganggu orang-orang yang di atas. Kata Rasulullah, seandainya mereka yang di samping kiri kanannya yang tahu bahwa akan ada orang yang berpikir untuk melubangi kapal itu, tidak mengingatkannya, maka mereka akan karam semuanya. Akan tetapi ketika ada yang mengingatkannya, maka dianya selamat dan orang-orang yang ada di kapal itu akan selamat. Paham ya Bu? Pak? Ini ada kapal Indonesia gitu. Nggak usah Indonesia deh, yang lebih kecil lagi lah gitu. Mungkin ada satu lingkungan lah, entah itu lingkungan kelurahan atau apa. Kita tahu di situ akan ada orang yang melubangi kapal, melakukan kemungkaran. Kemudian yang di sekitarnya tidak mengingatkannya, maka yang tenggelam bukan hanya yang melubangi kapal, tapi semua yang ada di situ dia akan karam.
Gitu. Kenapa kok gitu? Kok gitu? Nggak adil banget dong. Gitu. Ya karena tidak mengingatkan. Karena tidak mengingatkan. Gitu ya. Kalau ada yang mengingatkan, yang mau melubanginya selamat, dan semua yang ada masyarakat di sekitarnya pun akan selamat. Gitu. Kita tahu misalkan di sekitar kita, oh di situ ada tempat perzinaan, kita biarin aja, dia nggak ganggu kita, dia nggak ganggu kita inilah. Lagian juga tiap bulan dia ngasih buah atau apa namanya tuh, ya pokoknya ngasih uang lah gitu buat apa lah. Kadang kan yang terjadi gitu katanya. Kalau maaf ya, kalau kita baca, mungkin ada yang pernah baca Jakarta Undercover, Muammar MK, itu luar biasa. Mungkin kita merasa biasa-biasa aja deh, kita nggak ada sesuatu yang ini di sekitar kita. Di daerah Jakarta, bukan hanya Jakarta sih menurut saya, ada tempat-tempat di mana mungkin ada menari bugil, entah itu ada tempat minum-minuman keras dan sebagainya, yang itu dijaga gitu, yang kemudian kita ngerasa aman-aman aja. Nah itu kita harus coba ngeh gitu terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan sampai tiba-tiba ketika ada akibat yang menimpa kepada kita, kita merasa, perasaan saya nggak dosa ini deh, tapi kok ada ini. Mungkin karena kita tidak punya kepedulian itu, gitu. Nah, maka kemudian dalam hadis lain disebutkan, apabila seseorang melihat kemungkaran, seseorang akan melakukan kemungkaran, tapi kemudian dia tidak mengambil tangannya, dalam artian tidak menghentikannya, maka disebutkan ammahumullahu bi'iqabih, maka Allah akan meratakan siksanya, gitu. Nah, ini pengingat kita, ini pengingat yang sangat keras sebenarnya buat kita, agar kita ini tidak mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Tidak mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak lagi kemudian kita cuek. Tidak lagi kemudian kita merasa bahwa itu tidak mengganggu privasi saya, tidak mengganggu keluarga saya, ya sudah biarkan. Padahal kita sesama muslim, padahal kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kalau itu di zaman sekarang, di era digital saat ini, kita masuk biar ada masuknya di situ. Di era digital saat ini, amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan. Kita mau ceramah, kita mau dakwah, kita mau menyampaikan kebaikan, siapapun bisa. Lewat TikTok, lewat IG, lewat YouTube, lewat apa sekarang bisa. Atau misalkan kita ngumpulin orang sambil buka WA gitu, video dengan beberapa orang, kita saling mengingatkan, sholat yuk, tahajud yuk, apa yuk gitu ya, nggak apa-apa. Dan itu kan amar ma'ruf, bisa dilakukan dengan lebih masif gitu. Bahkan sekarang kampanye aja kan pakai itu, ya. Kampanye aja media sosial luar biasa. Walaupun di jalan masih banyak juga. Nah, kemudian nahi munkar pun mudah. Coba ketika ada misalkan ada satu kasus hukum yang tidak ditindaklanjuti, kemudian netizen sama-sama mengungkap itu. Kemudian sekarang tuh kadang-kadang hukum begitu ya, baru ditindaklanjuti ketika sudah ramai di media sosial. Tapi ya itu bagian dari nahi munkar itu, gitu. Tapi tetap ya, jangan sampai nahi munkar dengan kemunkaran gitu. Itu banyak terjadi ya. Dengan kata-kata, dengan caci maki gitu juga jangan. Tapi dengan banyaknya orang yang mengingatkan itu, maka kemudian kita bisa melakukan nahi munkar. Itulah era digital saat ini. Tapi potensi untuk melakukan kemungkaran pun besar gitu. Besar kan? Mau orang telanjang gitu di media sosial banyak. Orang-orang kemudian, maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin yang familiar dengan TikTok gitu, coba deh cek. Tapi jangan ya. Tapi udah ngomong ya. Tapi kita sebagai umat yang beriman, insya Allah
kita akan punya filter sendiri. Dari jam 11 malam sampai subuh, berapa ribu orang yang online dan aneh-aneh. Itu Bapak berarti pernah lihat? Pernah lihat? Oh, harus tahu kita. Jangan sampai nih, maaf ya, anak-anak kita yang sudah punya kamar sendiri, seandainya dia live TikTok, melakukan hal-hal yang tidak baik, siapa yang salah? Karena kita nggak punya perhatian terhadap itu. Kita harus ngerti itu dalam rangka mencegah itu gitu. Dan yang banyak viewersnya itu justru yang aneh kan. Coba aja, saya ceramah nih masuk TikTok, siapa saya gitu yang lihat 5 orang 10 orang kan gitu ya. Walaupun algoritma TikTok itu kan lebih berbeda lah daripada YouTube. Kalau YouTube 5 orang 10 orang, kalau TikTok minimal 100 orang 200 orang tuh ada. Dan itu ya, kita harus tahu tentang itu. Belum lagi Ome TV. Bapak Ibu tahu Ome TV kan ya? Tahu Ome TV. Waduh, luar biasa, luar biasa. Potensi kemaksiatan, potensi munkar besar, tapi potensi kita untuk amar ma'ruf nahi munkar juga lebih besar, bisa lebih besar. Nah, cuman kita harus ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu, kata Imam Ghazali, ada 3 syaratnya. Yang pertama harus dengan ilmu. Yang kedua, orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus wara. Dia harus bisa menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga, harus punya akhlak yang baik. Ya. Banyak orang yang teriak-teriak amar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya sendiri dia lupakan. Cuma ngomong doang, ngajak orang doang, tapi dia juga melakukannya. Di surat Shop itu kan dikatakan, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Oh, kalau gitu saya nggak mau dong ngajak orang, saya belum bisa melakukan kebaikan. Nggak gitu juga. Bukan berarti kita harus nunggu kita ini sempurna, ibadah kita udah bagus terus baru ngajak orang, tidak. Tidak seperti itu. Tapi kita terus bergerak mengajak orang lain sambil terus kita memperbaiki diri kita, menambah ilmu kita. Karena kapan waktunya kita mau berdakwah kepada orang amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita nunggu kita sempurna, gak bakal pernah. Ya, siapa yang sudah bisa menjadi sempurna? Wah, dia mah pasti gak dosa, gak punya maksiat, gak melakukan kejelekan, gak ada. Ya, gak ada. Kalau Allah menyatakan ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kenapa kamu menyuruh kepada kebaikan tapi kamu melupakan dirimu? Melupakan diri itu tidak ada proses kita untuk menjadi lebih baik. Tidak ada proses bagi kita untuk menambah ilmu, ya. Kita mencukupkan diri dengan diri kita, tidak melakukan apapun tapi memerintahkan orang lain atau mencegah orang lain dari kemungkaran, tapi kitanya melakukan hal itu, ya. Jangan seperti itu. Kita berupaya meninggalkan kemungkaran dan kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, syarat agar kita menjadi khairu ummah, umat terbaik itu, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa tu'minuna billah ditaruh di akhir? Padahal iman itu adalah landasan bagi semuanya. Bahkan kalau dalam Al-Quran di ayat-ayat lain disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman dulu baru amal soleh, iman dulu baru nahi munkar. Ternyata bahwa wa tu'minuna billah di sini, sesungguhnya orang yang amar ma'ruf nahi munkar pasti dia sudah punya iman di dalam hatinya. Gak mungkin dia amar ma'ruf nahi munkar kalau dalam hatinya belum ada iman. Kenapa ini disebutkan? Ini untuk memotivasi, ini untuk menguatkan. Tambah lagi imannya kuatkan. Karena tanpa kekuatan iman kita tidak akan bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya gitu, ini adalah motivasi.
terus imannya tingkatkan terus gitu ya. Gitu. Makanya disebutkan jaddidis safinah fa innal bahra amik gitu ya. Ada dalam sebuah ungkapan, perbaiki bahteramu karena lautan itu dalam. Kemudian jalan kita menanjak. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan jalan yang mudah. Tanpa keimanan yang kuat, maka kita akan sulit melakukan itu. Dan mungkin kita akan amar ma'ruf nahi munkar, tapi setelah itu kalau tidak ikut yang kita ajak, maka kita tinggalkan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dalam hadis, segini hadisnya panjang, menyatakan, menggambarkan tentang dulu ulama-ulama Bani Israel mengajak kepada orang-orang amar ma'ruf nahi munkar, tapi kemudian setelah itu Bani Israel ini tidak mau ikut, tidak mau menggubris perkataan mereka, kata Rasulullah. Kemudian mereka menghentikan dakwahnya dan duduk-duduk bersama mereka yang melakukan kemungkaran itu, kata Rasulullah, kemudian Allah menutup hati mereka dan menghancurkan mereka. Jadi jangan berhenti ya. Jangan ada niat untuk berhenti atau ada istilah ya sudahlah gitu. Jangan. Semangat terus Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun yang bisa kita sampaikan kebaikan itu. Kalau kita melewati orang lagi di jalan kemudian kita mau sholat, ajak gitu ya. Nah, bahkan Bani Israel itu disebutkan dilaknat oleh Allah gara-gara itu. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Surat apa ya? Maaf ya, nanti bisa dicek ya. Allah melaknat Bani Israel atas melalui lisannya Daud dan Isa alaihi salam karena kemaksiatan dan mereka sudah melampaui batas. Dzalika bi annahum, di ayat selanjutnya disebutkan kanu la yatanahawna ammun karin fa'aluh. Mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh sesama mereka. Mereka dilaknat. Jadi kalau kita tidak mau dilaknat oleh Allah seperti Bani Israel, lakukan. Perkuat iman kita. Apapun yang kita lakukan, resikonya apapun, kalau kita berada di jalan Allah, pasti itu yang terbaik. Pasti itu yang terbaik. Bagaimana memperkuat iman? Ya, terakhir, bagaimana memperkuat iman ini? Ayatnya sudah sering kita baca ya, tapi kadang kok kayaknya seperti biasa aja. Al-Baqarah 3-5 ya. Di ayat 5-nya disebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan muflih itu apa? Kesuksesan, sukses mulia. Muflih itu sukses dan mulia. Nah, siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan sesuatu yang gaib, ya. Ternyata kata-kata setelahnya adalah hal yang harusnya kita lakukan untuk menguatkan iman tadi. Yang pertama apa? Wa yuqimunas shalah. Dirikan sholat. Pak, saya udah mendirikan sholat. Pertanyaannya, mendirikan apa melaksanakan? Bukti orang yang mendirikan sholat itu ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ternyata untuk membangun khairu ummah, mengingatkan kepada orang lain tentang kebaikan dan meninggalkan keburukan, harus dimulai dari sholat dulu. Karena sholat akan mencegah kita dari kemungkaran, dan kemungkaran yang sudah tercegah dari diri kita itu bisa membuat kita lebih kuat dalam mengingatkan orang lain. Nah, agar kita yuqimunas sholah bukan yaf'alunas sholah, maka
surah An-Nisa 103 ya. Disebutkan di situ, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Secara garis besarnya, garis merahnya di situ kan. Sesungguhnya sholat adalah bagi orang mukmin adalah kewajiban yang ada waktunya. Artinya orang yang mau mendirikan sholat untuk menguatkan keimanannya agar dia menjadi umat terbaik yang menjadi orang yang menjadi sukses dan mulia, yang pertama dia harus tahu waktu sholat. Pak, zuhur sekarang jam berapa? harus tahu. Orang beriman tuh tahu, oh zuhur sekarang jam sekian, sehingga dia bisa mempersiapkan 10 menit sebelumnya atau 20 menit sebelumnya udah siap-siap. Hari ini zuhur katakan jam 12 lewat 1 gitu kan misalnya. Oh asar jam 3 lewat. Harus tahu waktu sholat ya. Jangan sampai ditanya waktu sholat hari ini jam berapa ya gitu. Maka di rumah kita mungkin di HP atau di mana itu kalau bisa wallpaper waktu sholat hari ini gitu ya. Harus tahu waktu sholat. Yang kedua, surat Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kalau kita ingin kuat iman kita, ingin kita menjadi khairu ummah, jaga sholat-sholat kita. Kan sering disampaikan, jangan sampai zuhur dilaksanakan menjelang asar, asar dilaksanakan menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya udah mau subuh, subuh udah keluar matahari, ya. Itu tidak menjaga sholatnya. Jaga sholat kita, maka keimanan akan menguat, maka kita akan punya energi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sholatnya aja diabaikan, gimana kita menjadi umat yang terbaik? Basic sholat. Maka kenapa yang harus selalu diingatkan ke anak kita kan gitu, jangan lupa sholat ya nak, 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 gitu. Apalagi anak yang masih kecil tuh ya, dulu pernah disampaikan usia 7 sampai 10 itu diingatkan aja, nah sholat gitu. Gak usah digebuk gitu, gak usah dimarahin. Tapi kalau kita terus mengingatkan, maka akan terbentuk anak yang nanti yuqimunas shalah, selalu ingat waktu sholat dan selalu menjaga sholat-sholatnya. Yang kedua, udah hafal ya? Apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang dalam hidupnya peduli kepada orang lain, dia selalu membantu orang lain, membantu pembangunan masjid, membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari dia sedekah, dia infak, imannya otomatis akan menguat. Dan ini jangan sampai terlambat. Maka saya selalu mengingatkan, setiap hari kalau bisa di waktu setelah sholat subuh langsung infak, gitu. Entah itu di rumah disiapin gitu biar nggak kemana-mana, tapi kemudian setelah sebulan 2 bulan kasih ke masjid atau kemana kayak gitu. Tapi sekarang udah banyak dompetnya, tempat kita untuk menyalurkan itu. Maaf kalau saya menyebutkan merek ya, biar kita tahu. Kita bisa amalsoleh.com dan lain-lain, itu banyak. Yang paling terkenal sekarang kan kita bisa. Di situ kita mau membantu orang yang lumpuh, mau membantu orang yang kecelakaan, kita mau membantu orang tua yang terlantar dan sebagainya, itu di situ kategorinya ada. Bantu pendidikan, beasiswa, kemudian untuk ini saya selalu menyampaikan ini gitu. Artinya agar kita ingat, tinggal klik dengan dengan klik saja gitu, berapa gitu tiap pagi, entah itu 2.000, entah itu 5.000, tapi tiap hari atau 10.000 tiap hari, itu tidak terasa gitu, itu akan ini. Gampang sekarang untuk melakukan infak itu. Dan itu memperkuat iman kita. Karena orang yang infak itu saat dia infak, saat itu pula dia kaya gitu. Saat itu pula dia kaya. Karena orang yang biasa infak itu kan biasanya bukan orang yang berharap kali-kali nanti ada makan gratis nih. Itu orang infak tuh nggak gitu harapannya. Astagfirullah, maaf, salah saya.
Eh, nanti takutnya ada sesuatu. Maksudnya gini, kan ada teman kita sering gitu ya, sering kita bilang, siapa ya yang mau traktir? Orang yang suka infak gak akan ngomong begitu tuh. Pasti dia bilang, siapa yang mau ditraktir? Nah itu orang suka infak tuh. Beda, ya, beda. Jadi kita ini juga termasuk ya, saat ini mungkin untuk hal-hal besar di Indonesia kita ini gitu ya, bolehlah kita sedikit mengkritisi, karena kemarin pun Wakil Presiden sudah bilang kan, kalau bansos diberikan terus-menerus itu menimbulkan mental miskin. Ya, di kampung itu gini aja, ya sebulan bisa dapat 800.000, dapat beras 10 kilo, enak banget gitu ya. Dan itu terus diharapkan gitu. Itu harusnya diteruskan dengan cara-cara yang dikurangi, tapi gimana caranya masyarakat ini nanti bisa membiayai dirinya dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai terus-menerus begitu karena merasa bahwa itu cara membantu, padahal itu mungkin dari hutang dan sebagainya. Itu harus juga jadi bahan pemikiran. Gak apa-apa, artinya bahwa kritik itu kan boleh ya, boleh lah, namanya bahkan jihad yang terbesar katanya Pak. Ayul jihad akbar. Rasulullah pernah ditanya, jihad yang paling utama itu apa gitu. Qaulu haq inda sultanin jair. Masya Allah. Kalau jihad yang terbesar itu adalah mengingatkan penguasa yang salah gitu. Insya Allah penguasa kita mudah-mudahan bukan penguasa yang salah, tapi pasti ada bagian-bagian kebijakan mungkin yang tidak pas, tidak tepat, kan kita juga boleh ngomong gitu ya. Jadi infak, biasakan kita ini memberi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, kan gitu ya hadisnya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah itu akan menguatkan iman. Yang ketiga yang menguatkan iman itu apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran. Berapa ayat dalam satu hari yang kita baca? Jangan-jangan kita nggak baca Al-Quran. Siapkan waktu kita pagi hari katakanlah, atau dalam satu hari kita targetkan 1 juz. Setiap habis sholat kita siapkan cuma 10 menit untuk mengaji 2 lembar saja. Kalau kita punya tekad insya Allah bisa. Masa makan yang 1,5 jam bisa, ngaji 10 menit nggak bisa. Jadi biasakan. Bahkan ada orang mungkin yang 1 hari bisa 2 juz, 3 juz, karena bisa ngatur waktunya. Karena Al-Quran ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, ternyata banyak waktu, spare waktu yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Coba aja tinggalkan Quran. Kita merasa sibuk setiap hari, tapi apa yang saya lakukan? Gak ada yang saya lakukan, gak ada yang bermanfaat. Padahal khairu ummah adalah dia yang punya manfaat kepada orang lain. Jadi interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu ada melalui apa? Ada qiraah, ada tilawah, ada tahfidz. Pertama adalah qiraah, membaca. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Dan untuk tidak disebut sebagai orang yang ghafilin itu, usahakan tidak kurang dari 50 ayat satu hari ya. Tidak kurang dari 50 ayat. Walaupun kita sering bilang bacalah Al-Quran walaupun 1 ayat gitu. Ya itu hanya walaupun, jangan kita terbiasa untuk jadi orang walaupun lah gitu ya. Ya nggak apa-apa deh kamu datang walaupun terlambat. Jangan dibiasain gitu maksudnya. Tiap hari Yasin, sadaqallahul-azim. Udah gitu. Coba besok Alif Lam Mim. Pak udah Pak baca Qurannya udah 1 ayat. Kan walaupun 1 ayat, walaupun itu kan titik rendah kan itu, minimal ya. Tapi jangan jadi kebiasaan. Kemudian yang kedua tilawah. Tilawah itu membaca tapi sekaligus memahami.
Dan di situ terkandung juga mengamalkannya juga gitu. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Tilawah itu mengandung tadi 3, di samping membaca, memahami artinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cara ngamalinnya gimana ya gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, berarti gitu. Setiap melakukan sesuatu, oh, apa yang saya lakukan Allah melihat. Apa yang saya lakukan ini saya lakukan karena Allah, dengan nama Allah. Masa saya kemudian korupsi? Masa saya kemudian ngambil hak orang lain? Masa saya keluar dari masjid kemudian ngambil sendal orang lain? Kan bismillah. Nah, itu pengamalannya misalnya seperti itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, berarti kita sebagai makhluknya harus bagaimana menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Amalkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Oh, berarti saya tidak berhak untuk dipuji. Kalau ada orang yang mencaci saya, ya emang saya tidak punya hak untuk dipuji kok. Allah, segala puji bagi Allah gitu. Jadi tidak dengan mengamalkan surat Al-Fatihah ayat 2 misalkan, kita udah nggak jadi baperan lagi tuh. Kalau ada orang menghina kita, orang melecehkan kita, merendahkan kita, loh, emang kan saya bukan orang yang berhak untuk dipuji. Yang penting perbuatan saya baik, saya memastikan apa yang saya lakukan baik. Kalau orang menganggap itu sesuatu yang jelek dan mereka tidak suka, ya bukan urusan saya. Kayak gitu. Itu contoh mengamalkan, contoh kecil aja. Jadi kayak gitu. Tilawah, ya. Itu pasti akan menguatkan kita tuh, ya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiganya itu tadi, tahfidz. Walaupun kita udah tua gitu ya, udah berumur, dari dulu ngapalin 5 ayat nggak selesai, nggak apa-apa. Karena ada di beberapa tempat justru ya, di beberapa tempat tahfidz itu justru ada yang usianya udah 60 tahun, 70 tahun, dia bisa hafal Quran. Quran itu luar biasa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran itu mudah kata Allah untuk diingat. Maka apakah termasuk kita ini bisa berapapun usia kita, ya, berapapun usia kita, maka kita ini sebenarnya bisa untuk menghafal Quran. Paling tidak saat kita meninggal, kita dalam kondisi berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, itu luar biasa indahnya. Ya, misalkan ya Allah ini juz 30 lupa lagi, nggak apa-apa. Tapi terus. Bagaimana biar hafal? Ya biar hafal itu. Jangan kita udah di zona nyaman kulhu dengan kulya, ya. Kulya kulhu. Padahal lagi ngapalin surat An-Naba nih. Nah, harusnya dihafalin pas lagi sholat. Apa yang amma yatasaalun, Allahu Akbar. Nanti sholat berikutnya terus gitu. Jadi kalau kita menghafal, bawa itu dalam sholat, bawa itu dalam tahajud kita, bawa itu dalam duha kita gitu, biar kita ingat, ya. Kemudian yang terakhir untuk memperkuat iman kita itu wabil akhirati hum yuqinun. Ingat, hidup ini akan ada akhirnya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, presiden akan mati, wakil presiden akan mati, Pak Lurah mati, Pak Camat mati. Siapapun bisa mati. Kalau orang yang gak percaya kematian, terus dia lihat yang kiri kanannya meninggal, mungkin orang tuanya, kakeknya, siapa, itu kan cukup untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini akan ada akhirnya. Kalau orang sudah tahu bahwa hidup ini akan berakhir di dunia ini dan akan ada akhirat nanti yang langgeng, maka kita tidak akan menyia-nyiakan di dunia ini hanya untuk mencari harta, untuk bersenang-senang, terus melupakan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Padahal amar ma'ruf nahi munkar ini disebutkan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah? Artinya tidak ada yang lebih bagus perkataannya atau agamanya kecuali orang yang mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk menyembah Allah, gitu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 syarat untuk menjadi khairul ummah.
dari sekarang camkan bahwa kita harus bisa amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, entah itu lewat media sosial, entah itu lewat pengajian, entah itu lewat pertemanan, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Amar ma'ruf nahi munkar, dan juga perkuat keimanan kita kepada Allah dengan terus menjaga sholat kita, dengan terus menjaga kepedulian kita kepada sesama, dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran, dan terus mengingat akan hari akhir. Itu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan memotivasi kita, menimbulkan giroh di dalam diri kita, bahwa hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup harus lebih hidup, karena kita hidup untuk yang maha hidup. Ingat ya? Oke. Lasta masta. Hidup lebih hidup gitu. Hidup lebih hidup dengan tadi salah satunya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini harus kita lakukan, syarat mutlak untuk jadi umat terbaik. Kalau kita di Indonesia umat Islam ingin menjadi umat terbaik, lakukan ini. Kalau kita dalam masyarakat pengen jadi umat terbaik, lakukan ini. Kalau kita secara pribadi pengen lebih baik, maka lakukan ini. Jangan abai lagi. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah dengarkan pemaparan tentang bagaimana menjadikan kita jadi seorang yang khairu ummah di era digital ini. Jadi pemaparan telah selesai, tapi mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ya, ada satu, ada bapak belum, deh satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana dengan ulama-ulama yang mendukung pemimpin tapi dengan imbalan uang dan materi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berat nih. Satu hal yang perlu kita tetap husnuzon adalah mungkin ada ulama-ulama yang menurut kita kok dia kecenderungannya ke ini, kok kecenderungannya dia lebih mementingkan uang dan sebagainya. Husnuzon kita adalah bahwa mereka melakukan itu adalah jalan dakwahnya. Banyak orang yang mungkin masuk ke suatu tempat yang menurut kita itu tidak baik, tapi husnuzon bahwa dia punya iman yang kuat dan mau merubah itu. Nah, bagaimana misalkan orang ini mentarif dakwahnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, bahwa mereka minta atau tidak. Kalau minta memang ada di surat Yasin ya, malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun gitu ya. Ittabi'u malla yatabi. Ikutilah orang yang tidak meminta ajron. Ajron itu ujroh, balasan atau bayaran atau apa gitu ya. Nah, bagaimana kalau dikasih? Bahkan pernah dikatakan bahwa sebaik-baik harta adalah yang didapat dari mengajar Al-Quran misalkan gitu ya. Ada pernyataan seperti itu. Artinya saat dia tidak meminta dan kemudian dikasih, maka itu tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang kemudian minta sekian, kalau tidak saya nggak jadi datang, nah, itu yang jadi masalah ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa orang yang mengkategorikan ulama ini gitu ya. Kalau Imam Ghazali hanya menyebutkan ada namanya ulama su' gitu.
tampilannya seperti ulama, tapi apa yang dia lakukan tidak menggambarkan itu, dan bahkan kadang-kadang entah itu di keluarganya atau di lingkungannya justru dia tidak disukai karena kelakuannya tidak baik gitu. Jadi kalau yang tadi itu, selama dia tidak meminta, selama dia tidak mentarif, selama dia itu nggak masalah. Tapi kalau sudah ke arah sana, wallahu alam, dia yang lebih tahu. Mudah-mudahan hal itu tidak dilakukan lagi saat dia sudah cukup, karena banyak mungkin juga para pendakwah yang hidupnya masih morat-marit, sementara yang kadang memintanya tidak mau tahu, pokoknya dia harus melakukan itu. Itu juga harus jadi bahan perhatian kita, orang-orang yang di luar lingkup dakwah itu. Mudah-mudahan orang-orang yang semacam ini insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Cukup, Bu. Ada lagi yang bertanya? Kelihatannya karena waktu juga sudah lewat. Jadi demikianlah kajian kita pada pagi ini.